Puji Tuhan, saudara yang kekasih, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 13, kita akan baca ayat 47 sampai 52. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, pagi hari ini kita akan belajar mengenai perumpamaan yang Tuhan ajarkan, yang pagi hari ini saya ambil tentang pukat. Saudara, kita tinggal di Bunta ini di pinggir laut. Jadi kalau pukat saudara tahu ya, kalau jala ya seperti jala tapi dia besar saudara. Dia lebih tinggi, lebih panjang ya. Kalau pakai pukat itu banyak orang dan membutuhkan banyak orang, dan kemudian dengan luas ya, satu daerah, satu tempat di mana mereka akan menangkap ikan, mereka akan membentangkan atau membuat satu lingkaran dengan pukat itu yang besar. Kalau seperti jala biasa orang lempar begitu. Nah, ini bedanya saudara. Nah, pukat itu saudara tidak dibuat cuma satu orang ya. Ini alat yang dibuat oleh beberapa orang. Kalau cuma satu orang, ya lama ya, pekerjaannya lama, saudara. Saudara yang kekasih, pukat telah tersedia untuk digunakan. Seperti kita, saudara, kita kenal firman Tuhan, Alkitab. Alkitab ini, saudara, Tuhan menggerakkan, mengilhamkan kepada orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, kepada orang-orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Jadi ini di masa lalu, dan sekarang kita menggunakannya ya saudara. Alkitab ini ditulis dari perjanjian lama, perjanjian baru saudara. Ini ditulis oleh sekitar kurang lebih 40-an orang saudara. Membutuhkan satu waktu yang panjang. Sekitar 1.500 sampai 1.600 tahun untuk penulisan ini. Tapi luar biasa saudara. Alkitab adalah sebuah, memang kita lihat ini buku ya. Kalau orang sebagai ilmu pengetahuan ya buku berisi firman. Tapi kita orang percaya, kita katakan Alkitab adalah firman Tuhan. Buku yang paling baik dari semua buku. Ilmu pengetahuan sumbernya dari sini. Penggalian-penggalian arkeologi sumbernya dari sini. Penciptaan dunia dan segala hal, semua kita bisa tahu dari Alkitab. Luar biasa. Dan ini sudah disediakan bagi kita, saudara. Allah telah mengerjakan ini lewat orang-orang. Jadi Tuhan membutuhkan partner dan membutuhkan waktu yang panjang untuk membuat ini, saudara, yang akan diberikan dan sudah diberikan bagi kita. Pukat yang dilabuhkan di laut. Jadi pukat itu bukan cuma sekedar dibuat ya. Semua yang kita buat untuk kebutuhan, untuk apa yang kita perlukan, maka hal-hal itu kita
pergunakan, barang itu digunakan. Dan pukat ini dilabuhkan di laut. Satu tempat yang luas. Satu tempat di mana pukat itu bukan hanya di pinggir pantai saja. Mereka ke tengah laut, mereka kemana, pukat digunakan. Satu tempat yang luas, di situ kita Tuhan taruh. Laut adalah berbicara hal yang luas ya saudara. Kita ditempatkan di dunia ini dengan berbagai hal yang kita temui. Dengan berbagai tugas yang harus kita kerjakan. Dengan berbagai macam orang yang akan kita temui. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, ada berbagai macam bidang. Kita mengerti bahwa ketika kita dipakai oleh Tuhan, kalau dulu Tuhan pakai orang-orang untuk kita saat ini gunakan, ya, sesuatu hal yang telah ada, firman Tuhan yang tertulis. Jadi perlu kita baca, perlu kita renungkan. Makanya ada khotbah saudara, tidak berhenti. Nabi-nabi dari dulu, rasul-rasul sampai saat ini. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu ya dan amin. Karena firman itu berkuasa. Karena firman itu setiap hari baru saudara. Saudara boleh baca firman Tuhan setiap hari, maka setiap hari ada pengertian-pengertian baru yang saudara dapatkan. Perumpamaan ini boleh diulang-ulang untuk dikhotbahkan, tapi setiap kali dikhotbahkan ada pengertian-pengertian baru yang Tuhan beri bagi kita. Dan kita adalah orang-orang yang menerima pukat itu, yang bertanggung jawab untuk melabuhkan pukat itu. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan buat dan telah Tuhan percayakan bagi kita. Kita adalah pekerja-pekerja yang saat ini ditugaskan Tuhan. Untuk apa? Untuk melabuhkan pukat itu, saudara. Bukan saja hamba-hamba Tuhan. Gembala pun membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang menolong, pembantu mimbar, majelis jemaat, pimpinan-pimpinan wadah, dan semua pelayan-pelayan, bahkan jemaat Tuhan. Ini merupakan satu tim, saudara. Ketika akan melabuhkan pukat itu, berita firman Tuhan ketika disampaikan bukan hanya lewat satu orang saja. Tetapi ada banyak orang yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, untuk memperlihatkan bagaimana firman itu hidup dalam setiap kita. Dan kita sama-sama membentangkan pukat itu. Mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Pukat itu dilabuhkan dan kita bekerja bersama-sama bagaimana firman itu boleh menjangkau orang-orang, jiwa-jiwa. Di mana saja, pekerjaan apa saja, siapa dia. Tidak memandang bulu ya, tidak memandang kalau ikan dia ada sisik, tidak ada sisik. Semua yang kita lakukan saudara, dari Tuhan jangkau setiap jiwa. Jangkau di setiap tempat. Ada hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di tempat yang jauh ya. Mau di gunung, di lembah, di pulau-pulau. Sampai ke pedalaman-pedalaman. Alkitab dibuat dalam berbagai-bagai bahasa. Agar semua orang boleh dengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, sampai setiap orang mendengar firman-Mu maka datang kesudahannya, saudara. Dan saat ini firman Tuhan, kalau dulu hanya berbentuk buku, kalau dulu gulungan-gulungan kitab, berkembang ya sekarang menjadi buku. Dan pada hari-hari ini saudara bisa lihat di handphone. Saudara bawa kemana saja. Saudara buka di internet. Apa saja sekarang saudara bisa lihat.
Firman Tuhan akan menjangkau setiap tempat, setiap bahasa, setiap orang. Karena pekerjaan Tuhan harus dilaksanakan. Kalau kita tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan itu, Tuhan tidak rugi, saudara. Tuhan tidak pernah rugi. Hanya Tuhan berbelas kasih dalam hidup kita. Kita yang rugi kalau kita tidak mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dalam hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Tuhan dapat menggunakan siapa saja. Kalau di sini nelayan-nelayan, kalau mau bapukat, kalau ada orang ini mau datang, orang ganti orang boleh, saudara. Demikian dengan kita, mari kita memberikan hidup kita. Kita labuhkan pukat itu. Kita kerjakan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, mari kita lakukan. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mari. Kita adalah orang-orang yang diberi kepercayaan. Karena akan datang pada satu masa. Demikianlah juga pada akhir zaman, ayat 48 dulu ya. Setelah penuh, ya, pukat itu dilabuhkan. Setelah penuh, kalau semua sota kumpul, dari mana saja ya, kalau di sini ikan apa saja, semua kumpul saudara. Gembala melayani saudara, siapapun saudara, pekerjaan apapun saudara, latar belakang apapun, semua dikumpul, semua diberi pengajaran, semua menerima pelayanan. Kita semua ya, semua dikumpul. Dan kemudian setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Ada satu tujuan ketika berita firman Tuhan disampaikan. Ada satu tujuan di mana ketika ikan-ikan itu telah dikumpulkan, tarik ke darat. Kita semua membutuhkan kerjasama yang baik. Gembala atau hamba-hamba Tuhan tidak sendiri mau tarik ini jiwa-jiwa. Terlalu berat saudara. Bersyukur ada hamba-hamba Tuhan ya. Kalau di gereja kita ada hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa yang bisa menyampaikan firman. Tidak kerja sendiri saudara. Bahkan ada majelis yang bisa memberi kesaksian hidup. Yang boleh kalau di tempat-tempat lain. Majelis jemaat itu berkhotbah saudara. Apalagi ada yang sudah. Kalau di Manado ada sekolah untuk pelayan-pelayan ya. Diberi kayak sekolah begitu, pendidikan khusus atau kursus di gereja-gereja dalam jangka waktu tertentu dan mereka kemudian bisa melayani. Orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memberitakan firman, satu tujuan yang mereka kerjakan, menarik orang-orang datang ke darat, datang ya, satu tujuan. Ini semua ikan-ikan itu ditarik. Ketika kita ditarik oleh firman, kepada siapa saudara? Satu tujuan kita ya, dalam kehidupan kita ya, memang kepada Yesus saudara. Tapi akan ada akhir dari pekerjaan itu saudara. Ada akhir dari apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan. Ketika kita ada dalam pukat itu, ketika kita menjadi orang-orang yang mengerjakan pukat, maka yang melabuhkan dan menarik ikan-ikan itu, maka yang ada di dalamnya itu akan sama-sama menuju satu tujuan. Dan itu membutuhkan waktu saudara. Tidak selalu pukat itu begitu-begitu terus ya. Pasti akan ditarik ke darat. Demikian dengan kita saudara. Hidup kita tidak lama, tidak panjang. Kalau kita yang jadi ikan-ikan itu saudara, torang so ada di pukat. Torang so ada di satu wadah saat ini. Kalau kita adalah orang-orang di dalam ikan. Sebagai ikan itu yang akan ditarik oleh Tuhan. Kita ini semua ada dalam satu gereja. Yang menuju kepada apa saudara? Kepada kesudahan zaman. Akhir dari semua. Kita semua akan menuju ke sana. Kalau kita adalah orang-orang yang memberitakan firman, yang mengerjakan firman. Kita tarik orang bawa kepada Yesus. Kepada satu tujuan, keselamatan hidup saudara. Dan ketika semua dikerjakan. Ketika semua menarik ikan-ikan itu, maka di saat itulah kita berhenti. Ya, ikan kalau di darat sudah kelar. Nyandak lama dia mau hidup, pasti mau mati. Setelah pekerjaan selesai di bumi, ayat
48. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi ketika mengumpulkan ikan-ikan, semua dikumpulkan. Mau ikan yang dimakan atau tidak, semua dikumpulkan. Kita yang ada di dalam gereja Tuhan, saudara, ada orang baik ataupun ada orang jahat, ada orang yang peduli firman, ada orang yang tidak peduli firman. Semua ada di satu wadah, saudara. Dan kita dibawa semua menuju kepada Tuhan. Tetapi setiap kita seperti perumpamaan penabur ya. Firman itu ditabur, firman ditabur. Tapi bagaimana kita? Apakah kita orang yang memiliki hati atau tanah yang keras, atau tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang bersemak duri, ataupun tanah yang baik? Nah, seperti ikan-ikan itu banyak, saudara. Semua ditarik. Tapi hasilnya dari kita masing-masing, saudara. Hasilnya dari kehidupan kita masing-masing. Kita semua dengar firman, kita telah tahu apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang akan memisahkan bukan antar sesama kita. Ngana memang, nyana betul ngana. Nyana mau masuk sorga ngana. Oh ngana, kalau kita lihat cuma tidak sungguh-sungguh. Saudara, hamba Tuhan tidak akan memilih saudara pada saat saudara sudah di akhir zaman. Gembala saudara bukan koneksi saudara untuk masuk surga, saudara. Gembala saudara menyampaikan firman, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman. Tetapi koneksi kita kepada Tuhan apa? Hati kita. Apakah ada Tuhan menerima Yesus, mengerjakan firman? Jangan sampai kita seperti yang Yesus katakan, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami, ya segala macam dia bilang, orang sok kerja for Tuhan, kerja for Tuhan. Tapi apa Tuhan katakan? Aku tidak mengenal engkau. Firman itu datang dalam hidup kita, kita terima saudara. Kita menjadi orang yang benar-benar melakukan firman. Akan ada pada waktunya di mana hamba-hamba Tuhan tidak bisa lagi berdoa bagi saudara. Setiap hari saudara kami doakan ya saudara. Tetapi ada waktunya ketika kami, kalau orang so meninggal, opak dulu, so kerjakan opak petugas sampai opak pe waktu selesai. Datang omak, kerjakan omak petugas sampai omak pe waktu selesai. Demikian kami tidak tahu berapa lama. Itu hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kita semua, kalau kita bersikap sebagai anak Tuhan yang mencari Tuhan, bukan hanya, ya yang penting ada orang pe gembala mau doakan. Oh ada hamba Tuhan yang mau doakan. Tidak saudara, kita harus bertumbuh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena pada waktunya kita akan dipisahkan. Dan yang memisahkan bukan lagi hamba-hamba Tuhan. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang dari yang orang jahat dari orang benar. Pada saat penghakiman tidak berdaya kita manusia ya. Karena Tuhan yang bekerja. Sudah Tuhan kerjakan dari awal, sudah memberi kita firman Tuhan. Kemudian Tuhan malah datang tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus mau tinggal. Jadi bagaimana pada akhirnya kita pasti akan datang pada masa penghakiman. Apakah kita termasuk orang yang benar, orang yang berkenan kepada Allah, atau orang yang jahat, orang fasik akan dipisahkan. Sadarlah kita saudara, di hari-hari ini kita tidak tahu hidup kita. Ya, apalagi dengan pandemi ini, saya tidak tahu apakah sebentar besok karena ada banyak orang yang meninggal. Kalau biasa pagi saya bilang sama suami, aduh so dapat pengumuman le orang mati. Sekarang sobat tiap hari ada orang mati, tiap hari pengumuman orang mati. Saudara,
ketika kita di dalam Tuhan tidak takut, saudara. Memang kalau mau Leoso mau mati, rasa sakit itu kita takut, rasa kehilangan itu kita takut. Tapi menuju kepada Tuhan, engkau sakit tidak sakit, ajal mau menjemput orang tidak tahu. Yang penting kita telah siap. Kita telah melabuhkan pukat, kita telah menarik pukat, kita telah mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Selanjutnya silahkan Tuhan memilih. Dan kalau kita orang yang percaya, orang pilihan Tuhan, orang yang mengerjakan firman, kita tidak takut dengan hari esok. Kita tidak takut dengan akhir zaman, karena kita adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan di tempat yang ada kertak gigi, bukan di tempat yang penuh hal yang dikatakan di sini. Ada ratapan dan kertakan gigi, bukan di tempat itu. Tapi kita bersama dengan Yesus, dengan Bapa di surga, pemilik hidup kita dalam kemuliaan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya kembalikan kepada Gembala.